Aku kirimin bisa. Halo semuanya, sebentar ya teman-teman. Belum ada aja. Wait. Hai guys, hari ini kita bakalan ngobrol sama Kak Adinda. Halo semuanya, yuk teman-teman yang belum join bisa tolong join, ajakin teman-temannya. Karena hari ini kita bakalan live sama Kak Adinda Azani, bakalan bahas sinetron terbaru dari MNC Picture, judulnya Dusta di Balik Cinta. Udah pada penasaran belum? Trailernya udah rilis loh guys, jadi kan bisa lihat di Instagramnya MNC Picture. Nah sambil nungguin Kak Adinda, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu kali ya teman-teman. Kalian dari mana aja nih? Sore-sore gini hari Jumat, apakah sudah pada perjalanan pulang? Atau masih di kantor? Nah sambil nunggu Kak, dari Jaksel, deket ya Jakarta. Ini dari luar pulau nggak, masih di kantor? Ya ampun, semangat ya kerjanya Kak. Aku masih jaga toko, semangat. Semangat ya. Sambil nunggu Kak, bisa ditanya ya guys nanti, karena kita di akhir akan ada sesi Q&A. Kalian udah pada nonton belum trailernya Dusta di Balik Cinta? Udah rilis loh guys trailernya. Dari Sidoarjo, wah jauh banget nih Kak Husniania. Wait, kemarin juga kita abis live sama Kak Dava, hari ini sama Kak Adinda. Stay tune aja guys, karena mungkin nantinya minggu depan akan ada live lagi sama cast lain. Biar gak ketinggalan, stay tune. Kapan tayangnya? Tayangnya itu di tanggal 25 Agustus 2025 di RCTI jam 18.15 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys. Yang belum nonton trailernya nonton, karena trailernya udah rilis. Kemarin, mungkin kalau di live kemarin, waalaikumsalam guys. Mungkin kalau misalnya di live kemarin, kita infoin kalau misalnya tayangnya segera. Cuma kalau sekarang, tayangnya tanggal 25 Agustus 2025 jam 18.15 eksklusif hanya di RCTI. Nah guys, sambil nunggu Kak Adinda kita ngobrol dulu ya berdua. Bareng semuanya sih, nggak berdua doang. Selain dari, ada nggak nih yang dari jauh? Dari Sumatera mungkin? Dari Bogor, masih Jabodetabek ya. Aku dari Bekasi. Wah, banyak yang dari Jabodetabek teman-teman. Jangan lupa tap-tap layarnya terus biar makin banyak yang join. Dari Jepara. Keren, dari Jepara. Dari Surabaya, hai Surabaya. Dari Bekasi, wah banyak yang dari Bekasi ya. Ada yang dari Turki. Halo. Ngomong-ngomong, kan udah pada nonton belum trailernya Dusta di Balik Cinta? Karena di situ bakal rame banget guys. Sambil nunggu sinetronnya, kita bisa nonton dulu trailernya nanti di Instagram. Udah ada sih dari tadi. Dan kalian juga bisa ikutin semua social media MNC Picture biar gak ketinggalan semua informasi yang ada. Udah dong, makasih ya udah nonton trailernya. Gimana? Trailer Dusta di Balik Cinta seru gak? So far apa nih yang kalian lihat dari trailernya guys? Nah, yang belum nonton trailernya bisa langsung aja ke Instagramnya MNC Picture. Keren banget, gak sabar. Sabar guys, tayangnya 25 Agustus jam 18.15 di RCTI gitu. Seru Kak, aku suka Dava main bola. Mantep, mantep. Gak sabar nonton Dava, oke. Karena Dava juga ada di situ. Selain Dava bakal ada Kak Adinda Azani dan beberapa cast lainnya. Jadi stay tune aja guys. Gak cuma stay tune di TikTok, di Instagram juga ya guys, karena biar kalian enggak ketinggalan semua informasi yang ada. Sebentar ya.
Sambil nunggu Kak Dinda kan ada yang mau ditanyain gak guys? Kalau misalnya ada yang mau ditanyain bisa komen-komen aja di bawah. Nanti di sesi Q&A aku bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan kalian. Sambil nunggu Kak Dinda, yuk tap layarnya jangan lupa. Biar makin ramai nonton, nanti pas Kak Dinda masuk jadi kita udah siap banget nih untuk ngobrol bareng. Apa nih? Sebentar ya guys, kita nunggu Kak Dindanya dulu. Selain dari tadi kebanyakan dari Jabodetabek, dari Surabaya, ada yang dari Jambi nggak? Kak Dinda perannya jadi apa? Kak Dinda perannya jadi Kirana teman-teman nanti di Dusta di Balik Cinta. Nanti Kirana seperti apa, perannya, karakternya, keseruan ceritanya. Nanti kita bakal spill sedikit bareng Kak Dinda ya. Wah, banyak ya ternyata yang nonton beberapa sinetron lain dari MC Picture. Yang pasti kalian juga jangan lupa untuk selalu follow, subscribe, ikutin semua sosial medianya biar kalian gak ketinggalan semua informasi yang ada. Oke. Dari mana lagi nih teman-teman? Nah, yang belum nonton trailernya nih aku ingetin lagi. Nonton trailer Dusta di Balik Cinta, guys. Di Instagram MC Picture ada, jadi kalian bisa tonton aja di situ. Komen yang banyak biar makin rame dan pastinya sinetronnya nggak kaleng-kaleng teman-teman. Bakal seru banget sih. Tayangnya Dusta di Balik Cinta tayang tanggal 25 Agustus jam 18.15 eksklusif di RCTI. Jangan lupa nonton ya guys, nanti 25 Agustus. Jangan sampai ketinggalan episode pertamanya. Boleh tahu nggak apa yang bikin Karis penulis dan sutradara DDC mempertemukan Adinda sama Dava? Nanti kita bakal bahas secara langsung ya guys. Sama Kak Adindanya langsung. Pokoknya kalau ada pertanyaan bisa langsung komen-komen aja sambil nunggu Kak Adinda. Sambil nunggu Kak Adinda sebentar ya guys. Sebentar ya. Kita coba untuk undang Kak Adinda. Sebentar. Wait. Kita coba undang Kak Adinda Adzaninya. Sebentar kita undang ini. Nah, Kak Adinda udah masuk nih guys, udah mau masuk. Wait ya, kita tunggu Kak Adindanya masuk lagi. Sebentar ya teman-teman, kita sedang ajak Kak Adinda untuk masuk. Halo Kak Dinda. Hai. Sumpah nggak ngerti lagi. Oke. Save. Kak Dinda Oke. masih mantap banget. Halo Kak, selamat sore. Hai, sore. Tadi banyak banget yang nungguin Kak Dinda pada bilang gak sabar nih. Oke. It's Di TikTokku kan. hmm. Terus aku menunggu kabar, oh ternyata di MNC-nya. Jadi salah mention dong aku. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Oke, Kak Dinda, kenalin aku Bilkis. Hari ini aku bakalan nanya-nanya ke Kak Dinda soal karakter Kirana di sinetron terbaru kakak, yaitu Dusta di Balik Cinta. Nah, buat teman-teman aku remind lagi kalau misalnya sinetron Dusta di Balik Cinta akan tayang tanggal 25 Agustus di jam 18.15 eksklusif di RCTI. Nah, Kak Dinda, aku mau tahu dong, trailernya kan udah tayang nih, Kak. Menurut kakak gimana nih kalau yang udah lihat trailer Dusta di Balik Cinta belum? Dan menurut kakak gimana trailernya? Ya, aku udah lihat dan unik banget ya. Apalagi kan ini perpaduan ada sepak bolanya juga. Kita udah lama banget kayaknya ya di sinetron Indonesia tuh nggak ada yang kayak gitu. Kayak relate banget lah. Terus diperpaduin Yes. dengan Kirana yang jadi suster. Kayak aku ngeliat trailernya tuh menarik banget sih, kalian wajib nonton sih, apalagi aku udah menjalani beberapa episode dan ceritanya tuh unik, seru, jadi wajib banget ditonton.
Tuh guys, Kak Dinda udah mention kalau ceritanya bakal unik dan seru banget gitu kan. Nah, Kak Dinda sebenarnya apa sih bocoran yang udah ke-spill sedikit di trailer pertama selain yang tadi mungkin Kakak udah mention ya? Di situ udah terlihat jelas kalau Dava menjadi Arga Dewa, sang pemain sepak bola. Oke, dan di situ juga udah terlihat jelas dengan seragamnya Kirana, dia menjadi suster di situ. Nah, itulah pertemuan mereka berdua dan akhirnya menjadi cerita dusta di balik cinta gitu. Sebenarnya Wah, pengen nge-spill tapi takut ke-spill semua ya. Aku takut kita mau takut di-spill spoiler dikit karena aja. kayaknya kalian harus nonton banget karena seru. Di awal pun udah seru, ceritanya em, udah memperlihatkan karakter-karakternya tuh seperti apa di awal. Jadi kalian wajib pasang alarm di tanggal 25 Agustus ini Ya, jam 6 betul. Jam 18 Maret. kemarin. Oke. Nah, tadi Kak Dinda sempat nge-mention kalau misalnya kakak ini jadi Kirana seorang perawat ya. Yes. Seorang perawat. Nah, aku mau tahu dong Kak, sebenarnya latar belakang atau sifat si Kirana ini gimana sih di sinetron ini? Untuk latar belakang sih dia wanita yang pekerja keras. Dia sayang sama ibunya. Udah terlihat di trailer ibunya tuh kecelakaan kan. Iya. Itu hidup Kirana bener-bener goyang karena kejadian itu. Tapi apakah ibunya meninggal atau enggak, kita nggak tahu. Harus nonton. Yes, Karena itu betul. benang merah aja film ini apa sinetron ini juga. Em, Kirana nih sosok yang sangat lovable apalagi sama keluarganya, sama even sama budenya, sama ya jatuhnya sepupu, sama Winda. Dan dia tuh selalu tanemin kata-kata ibunya kalau apapun yang terjadi akan baik-baik aja. Jadi setiap masalah atau cobaan yang dihadapin sama Kirana, Kirana selalu positif thinking kalau semuanya akan baik-baik aja. Jadi apa ya, sangat sangat semangat hidupnya tuh sangat luar biasa sekali Kirana tuh. Terus kayak kerjanya juga sangat apa ya, pakai hati, semuanya pakai hati. Jadi lovable lah si Kirana ini tuh gitu. Menarik banget ya, Kirana nih kayak ya, salah satu karakter yang sangat positif vibes banget ya Kak di sini. Dan Sangat baik, kayak sangat gak mencintai. ada tuh kayak kalau udah mulai overthinking overthinking dia balas lagi dengan oh ya nggak boleh kayak gini, gue harus kuat gini 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 gini. Itulah yang terjadi di anak-anak muda zaman sekarang, tidak boleh overthinking, ikutin Kirana. Betul Masuk. banget lagi. Terus Kak, aku mau tanya dong, kalau misalnya tadi kan Kakak udah jelasin detail-detail dari si sifat Kirana ini sangat baik ya, lovable banget, care sama keluarga. Terus apa sih yang bikin karakter si Kirana ini bisa unik Kak dibanding dari karakter lain? Unik salah satunya dengan karakter dia menjadi suster dan dia Yes. punya alasan tersendiri kenapa dia menjadi suster yang belum bisa aku spill kayaknya. Ya, belum bisa aku spill kayaknya ya. Takut spoiler jadinya. Dia punya alasan sendiri. Jadi dia tuh bener-bener kerja tuh untuk menolong orang. Jadi kayak dia ngejalanin hidup tuh karena ya pesan-pesan dari ibunya. Terus kenapa unik? Dia bukan karakter yang lemah banget juga gitu loh. Yang tetap kayak nggak apa ya, ada tegesnya kan, biasanya kan karakter yang Itu sih ya. sendu terus ya, cuman dia karena di sini dibikin sometimes dibikin kayak ada funnya juga, ada tegesnya juga gitu, jadi nggak selalu sendu lah. Tuh, setuju banget. Karena biasanya tuh kan kalau karakter-karakter yang baik kayak gitu lebih ke menyi-menyi banget ya, kurang tegas. Dan Tapi kali ini Kirana tegas guys, ada tegasnya. Jadi kalian mungkin nanti akan, wah beda nih dari yang lain gitu. ya dia walaupun menerima apapun cuman tetap kayak oh nggak bisa. Oke, semua akan baik-baik aja gitu. Jadi kayak yang ngeluhnya tuh ya dalam hati aja gitu ke Allah gitu. Dia sering banget kayak curhat sama Allah, sama ibunya. Jadi kayak udah simpan sendiri tapi nggak terlalu memperlihatkan rapuhnya ke orang-orang. Waduh guys.
Tuh guys, hatinya bersih banget guys ini Kirana ya. Ada yang relate di sini. Ya, relate ya, ayo komen ya di bawah. Nah, kan Kak Dinda hari ini sorry, di sinetron ini kakak jadi suster yang sifatnya ya tadi ya baik, lovable, tapi ada tegasnya juga. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar kakak saat memerankan menjadi Kirana? Tantangan terbesar ya itu dengan memainkan emosi kali ya, emosinya Kirana, terus sama banyak kayak hal-hal medis yang dialogin sama Kirana, jadi nggak boleh salah-salah apa yang dia lakuin terhadap pasiennya, kayak gitu-gitu sih, kayak tantangan lebih detail, kayak menjadi suster tuh seperti apa gitu, kayak menyelamatkan misalnya orang yang pingsan atau apa, itu seperti apa, itu tantangannya lebih ke belajar itu sama soal itu sih, sama yang pastinya balik lagi tetap ada adegan sendunya, jadi em, gimana caranya untuk elaborate hidup aku sama hidup Kirana biar lebih dalam lagi lah merasakan hidupnya Kirana seperti apa gitu. Aku pengennya kan apa yang dari hati kan sampai ke hati, jadi walaupun senang, sedih, ketawa atau apa, aku pengen penonton tuh ngerasain itu juga gitu. Itu yang jadi tantangan di setiap judul, apalagi ini memainkan peran Kirana. Ya. Pada saat kakak pakai baju suster nih untuk memerankan Kirana, ada feel yang beda nggak sih kayak, oke, gue pakai baju suster untuk pertama kali jadi Kirana, itu ada rasa yang beda nggak dari kakak sendiri? Iya, aku ngerasain sih karena di balik karakter itu kan baju itu juga kan sangat membantu membangun karakter banget ya. Pas udah pakai baju susternya udah jelas kayak kita nggak bisa terlihat menjadi orang yang gimana gitu, harus tetap kayak ini gue suster, gue harus apa ya, profesional kerja sebagai suster gitu. Even dialog ke pasiennya seperti apa gitu. Pasti sih itu merubah banget sih kalau kostum. Terus kan di sinetron Dusta di Balik Cinta ini kakak juga main sama beberapa lawan jenis ya, kayak kemarin aku juga udah interview Kak Dava. Gimana sih Kak cara membangun chemistry kakak sama pemain-pemain yang lain dalam sinetron Dusta di Balik Cinta ini? Iya, aku bersyukur banget sih dapat lawan main yang seru-seru semua. Jadi memang rezeki itu tuh dari mana aja ya, apalagi rezeki dapat lawan main yang enak, dapat temen kerja yang enak tuh dapat rezeki yang sangat luar biasa sih, apalagi kita akan ketemu tiap hari, kita akan kerja bareng dan bersyukur banget walaupun pertama kali ketemu sama Dava, terus sama Daniel, semuanya udah fun banget gitu. Kalau sama Celia dan Irsyad udah pernah syuting bareng, jadi kita kayak ketemu lagi, kayak reunian lagi. Terus sama Dava pun walaupun pertama kali bareng karena anaknya friendly banget, aku ngerasa terbantu sih. Aku cukup introvert, jadi kayak dia yang friendly, jadi aku oke, fun gitu. Terus kayak Daniel juga ternyata seru, kita ngobrol-ngobrol. Kadang main games di lokasi kalau lagi nunggu set kayak gitu sih. Udah seseru itu sih kita. Kalau misalnya kakak untuk ngebangun chemistry mungkin misal sama Kak Dava, ada nggak sih cara kalian berdua untuk oke kita harus deket, kita harus bangun chemistry? Ada nggak cara-cara tersendiri entah mungkin di lokasi kalian perbanyak ngobrol atau makan siangnya lebih sering bareng biar ada chemistry-nya? Kayaknya itu lebih terjadi secara natural aja kali ya, karena kan udah sering ketemu di lokasi, jadi kayak secara nggak langsung ya kita semakin sering ketemu ya semakin kebangun chemistry itu tanpa harus dibuat-buat banget gitu. Apalagi di awal cerita kita belum terlalu intens banget, kalian harus nonton seperti apakah karakter si apa jalan cerita di awal si Arga Dewa sama Kirana ini seru banget. Terus ya paling ya seperti itu, kita natural karena ngumpul-ngumpul semuanya satu lokasi bareng, terus kayak satu set bareng atau nggak satu base camp bareng, jadi ngobrol aja, sometimes kita main game bareng, jadi ya chemistry-nya terbangun dengan sendirinya sih, apalagi Jadi dengan ngalir gitu aja ya. dia ngalir gitu aja. Bisa aja di lokasi. Nah tadi sempet kakak mention kalau misalnya di lokasi syutingnya udah seru ya karena ketemu sama partner-partner yang enak banget. Ada nggak sih kak momen yang mungkin berkesan atau lucu nih selama syuting Dusta di Balik Cinta ini? Banyak sih ya, cuman aku nggak terlalu simpen di memori.
Kayak Mungkin ya satu. ada aja sih kayak misalnya kita udah mau jam 12 gitu, terus kita udah sama-sama capek, terus ada apa, ada yang nyeletuk atau apa gitu, pasti kita jadi ketawa, terus akhirnya kayak sometimes kayak nggak berhenti ketawa gitu. Hal-hal kayak gitu sih yang lama-lama kita ngebikin kita jadi akrab banget gitu sih. Oh, iya. Lebih ke hal-hal random di lokasi aja Ya, ya, Bi. aja sih gitu. Bisa. Oke. Nah, tadi kakak sempat bilang kalau misalnya Kirana ini emang orangnya baik, cheerful, tapi dia juga punya sisi tegas ya. Iya, Dan ya karena suster itu sendiri kan walaupun ke pasien harus tetap ada tegasnya apa, tegas dalam hal yang baik gitu. setuju banget. Nah, ini kan pasti permainan emosinya banyak ya. Ada yang harus kita jadi tegas, ada kalanya si Kirana ini nanti nangis, ngadu ke ibunya sambil cerita dan lain sebagainya. Nah, untuk pengalaman Kak Dinda sendiri dalam membawakan karakter ini tuh gimana sih? Karena kan emosional cukup kuat ya sebagai suster Kirana ini. Aku mencoba dengan ya learning by doing sih, apa mempelajari karakter si Karana ini. Jadi kayak aku mencoba untuk membayangkan menjadi Kirana tuh rasanya seperti apa gitu. Balik lagi ya, kayak dari hati akan nyampe ke hati gitu. Jadi aku pengen maininnya tuh dari hati. Jadi aku benar-benar belajar nih karakter tuh hidupnya seperti apa sih. Kadang kalau misalnya abis ada adegan yang sedih tuh, abis tag tuh, ya ampun kasihan banget sih Kirana gitu loh, kayak gitu sih. Tapi pernah gak sih Kak syuting kayak abis adegan yang sedih kita harus ada adegan yang happy gitu. Jadi kayak sangat berkebalikan emosinya. Itu sudah sering terjadi kayak di lokasi syuting, karena kan kita set dan apa scene-nya pasti loncat-loncat, nggak mungkin sedih-sedih banget, jadinya ya pasti ada sih, cuman paling belum ya nggak terlalu happy banget atau enggak, iya sebabnya dihilangin dulu ya, kayak ini scene-nya bukan scene nangis, jadi kita PR-nya harus kayak ngilangin sembab mata atau enggak abis apa sih bengkak-bengkak abis nangis gitu loh, buat buat scene selanjutnya gitu. Nah kalau misalnya mungkin scene-nya sedih nih. Kakak ngebayangin apa sih kalau boleh tahu pasti kayak pada kepo nih kenapa bisa akhirnya sesedih ini ya? Apa yang dibayangin gitu? Apakah membayangkan kalau misalnya di Kirana atau membayangkan hal lain mungkin di pengalaman kakak? Hmm, lebih ke apa ya? Aku kadang mengelaborate hidup aku sama karakter aku yang aku mainin sih, kayak em, atau sebaliknya gitu ya, kayak aku ngebayangin aku masuk ke dalam hidupnya Kirana yang seperti itu, sedemikian sedihnya gitu, sedemikian menariknya, ya, ya ampun, misalnya adegan Kirana jatuh gitu, ya ampun Kirana jatuh ya berarti gue jatuh gitu, rasanya jatuh seperti apa sih, gue akan seperti apa reaksinya, aku akan seperti apa reaksinya ketika aku jatuh, sakitnya seberapa, apa-apa, jadi lebih ke itu, masuk ke dalam karakter Kirana itu sendiri sih. Ngomongin karakter Kirana nih, apa ada kesamaan antara karakter Kak Dinda sama si Kirana ini kak? Ada kesamaan nggak nih kira-kira? Kesamaannya ya itu kali ya, lebih ke aku sangat overthinking sih orangnya, cuman balik lagi, everything's gonna be okay, kayak udah, kayak balik lagi kayak um, mencoba untuk mempositifkan diri gitu. Itu sama banget kayak Kirana. Kirana seperti itu. Oh, ya ampun, ya Allah, kenapa begini? Tapi oh ya oke. Semua ini pasti terjadi, eh, nggak ada, bukan berarti nggak ada maksud, mungkin ada maksudnya. Terus terjadi mungkin cobaan ada, nggak mungkin melebihi kemampuan kita yang gitu gitu. Dan em, sebenarnya karakter-karakter yang aku mainin termasuk Kirana tuh kadang memberi aku pelajaran hidup juga sih, kayak dari dialog dia, jadi kadang masuk oh iya ya, apa yang terjadi dalam hidup tuh nggak melulu cuman terjadi begitu aja, pasti ada maksud sendiri gitu gitu sih, aku lebih ke
mirip-mirip lah, lebih ke apa, menyemangati hidupnya mirip-mirip lah. Karena hidup kita kan nggak selalu happy ya, pasti ada sedihnya. Kadang kadang cerita sedih dalam hidupku tuh membantu aku untuk eh, ya itu masuk masuk ke adegan yang sedih sih. Dimanfaatkan dengan dengan baik sih itu. Dimanfaatkan untuk adegan-adegan sedih Iya. ya. Buat Heeh. sendiri. Ya ampun. Tadi ada yang sempet komen katanya udah lama nggak lihat Kak Dinda main sinetron, terus akhirnya main sinetron lagi kan Kak? Iya. Sebentar ya guys, kita nunggu dulu nih. Kak Dindanya lagi ngobrol sama seseorang ya. Jadi sembari ini, oke teman-teman, kalian yang mau komen-komen, Sorry ya sinyalnya jelek. nggak apa-apa Kak, it's okay. Kalian yang mau tanya-tanya bisa komen ya guys. Oke, bentar aku pindah pindah tempat dulu. Oke. Bentar ya. Ini yang mau ditanya untuk Kak Dinda atau perannya dalam menjadi Masih di sini nanti aku diambil sama asistenku ya. komen-komen aja guys. Nanti aku bacain komennya dan bakal dijawab langsung sama Kak Dinda. Bentar ya guys, kalian sekalian ikut aku ke lokasi syuting kita deh. Kita lihat lokasinya kayak gimana tuh udah kelihatan kan, jadi belum Di kebayang. rumah siapakah ini? Rumah siapa tebak? Yang tahu nggak? Satu rumah siapakah? Mana ya? Bentar ya guys. Ntar ya teman-teman. Aku mau pakai. Alwi, Wi tolong ambilin barang-barang, Wi pindahin ke bawah. Heeh. Semuanya ya. Makasih, Wi. Oke. Gimana gimana? Nah, Aku mau cari tempat PW dulu kali ya. mungkin kakak cari dulu nih PW-nya di mana sambil nunggu teman-teman di komentar. Mungkin ada yang mau ditanya guys tentang sinetronnya, tentang Kirananya, atau tentang Kak Adinda sendiri juga boleh. Nanti aku bacain komentarnya. Halo Kak Adinda, iya pasti dibaca nih. Kau udah tayang belum sinetronnya? Sinetronnya tayang tanggal 25 Agustus 18-19 di RCTI ya. Oke. Oke. Nah, Udah empat. Wah, jatuh. sebentar di sini aku hak jatuh, maaf. Nah, tadi banyak banget nih kayak komen udah lama nggak lihat kakak main sinetron, akhirnya main sinetron lagi kan. Nah, boleh tahu dong kenapa sih kakak mau mengambil peran Kirana ini di sinetron Dusta di Balik Cinta setelah sekian lama nggak main sinetron? Iya. Sebenarnya lebih ke ini sinetron kedua aku setelah vakum sih. Ya betul. Sempat kemarin setelah hiatus aku sempat ngambil satu sinetron lagi. Terus ini project kedua aku, dan kenapa aku ngambil project ini karena aku sempat lihat ceritanya. Of course aku harus lihat ceritanya dulu kan ya, menarik apa enggaknya, bagus apa enggaknya. Yang aku lihat sih menarik karena itu kayak satu sisi si Arga Dewanya pemain bola nih, oh seru nih, apa nih yang bakal dimaini. Terus aku menjadi suster, apa nih yang bakal ceritanya akan seperti apa gitu. Kayak basic basic karakternya tuh kayak udah jelas gitu loh, bukan cuman seorang wanita gitu dan seorang laki-laki gitu. Di balik itu tuh kayak Arga Dewa pemain bola dan aku suster gitu. Kayak kayak seru aja gitu. Unik. Kelihatan beda ya Ah, dari cerita lain. Tapi sebenarnya yang paling menurut yang bikin kakak itu mau ngambil project ini adalah lebih ke Asta Kirana atau memang alur ceritanya yang menurut kakak bakal beda dari yang lain? alur cerita sih. Alur cerita. Ya. Tuh guys, udah di-spill sedikit kalau misalnya alur ceritanya bakal seru sama Kak Dinda. Jadi jangan lupa nonton Dusta di Balik Cinta 25 Agustus jam 18.15 eksklusif di RCTI. Iya. Oke Kak Dinda, sebelum kita bacain komentar karena tadi banyak banget udah nanya, aku mau main disordered dulu sama kakak. Jadi nanti aku kasih dua hal, kakak pilih salah satu ya. Oke. Yang pertama, ketiduran di set syuting atau datang syutingnya kesiangan. Ketiduran di set syuting. Kenapa? Karena itu kayaknya lebih tenang daripada aku harus diburu-buru. Karena kesiangan gak sih? Ini Kayak gedebak-gedebuk ya. nanti udah harus bangun kesiangan, terus kita di set ditungguin, buru-buru akhirnya nggak optimal gitu. Jadi mendingan tiduran di set aja deh, di base camp. Profesionalitas kerjanya nggak usah diraguin ya guys.
Terus yang kedua adegan nangis Bombay atau adegan ketawa yang emang ngakak banget. Dua-duanya seru lagi. Oh iya. Tapi mungkin lebih capek yang mana kak? Adegan nangis atau adegan ketawa yang ngakak banget nih? Kadang ngakak. Kalau dipaksain ngakak banget juga capek ya. Aku nangis sih. Kayaknya lebih ke nangis. Bikin nangis ya. Kenapa? Emosionalnya lebih gampang dibangun atau gimana? Iya. Hmm. Jujur aku tuh tipikal yang jarang nangis sendirian gitu kan. Maksudnya kadang kan nangis itu kan menurut aku wajar ya dalam hidup ya. Mau kadang kan kita dalam satu waktu tuh ada adegan sedih lah dalam hidup kita gitu kan. Sometimes aku tidak bisa mengeluarkan emosi itu. Jadi kadang tuh syuting membantu gitu. Oh, jadi sudah Emosi dikeluarkan yang emosinya mampu ya. dikeluarkan di syuting gitu. Jadi nangis deh kayaknya. Kamu lebih gampang nangis deh. Lebih gampang nangis daripada ketawa kak. Iya lagi kalau ketawa ngakak banget kan kalau tag berkali-kali capek juga ya. Apa yang mau diketawain gitu. Kalau sedih kayaknya banyak yang harus sedih. Kayak cuman kayak ngeliat kucing kecil aja aku bisa sedih gitu. Oke, tuh guys, Kak Dinda lebih milih adegan nangis dibanding ketawa ya. Terus selanjutnya 100 scene romantis atau satu scene yang action tapi capek banget. Gimana? Lebih pilih 100 scene romantis, 100 scene romantis atau satu scene action tapi yang capek banget. 100 scene romantis. Kenapa tuh kak? Karena pasti penonton juga suka kan kalau ada adegan romantis-romantis. Tapi kan kalau scene action kadang bikin penonton deg-degan juga nih. Terus kayak amazed, oh my god seorang Adinda Azani melakukan action seperti ini gitu. Oh, dalam judul lain kah? Kalau bentuknya ceritanya ya action ya seru sih kayak keluar dari zona nyaman ya. Hmm, tapi kalau untuk judul ini ya kita ngomongin judul ini mungkin aku pengennya status scene romantis kali ya biar penonton kelepek-kelepek sama karakter Kirana dan Arga dan siapa Darius ya. Oke. 100 scene romantis guys. Kak Dinda mau 100 scene romantis karena bikin kalian kelepek-kelepek. Gitu. Terus selanjutnya, disuruh retake 10 kali atau syuting 5 jam. Atau nunggu syuting 5 jam. Retake, sorry. Disuruh retake 10 kali atau nunggu syuting selama 5 jam. Wah, tidak ada yang enak ya. Ya emang sengaja pertanyaannya agak bikin kepo ya. Nunggu 5 jam deh, at least aku bisa kemana dulu gitu ya. Bisa istirahat dulu ya. Leha-leha dulu. Dulu. Iya. Tapi sejauh ini pernah nggak sih Kak retake sampai 10 kali? Untuk sinetron di balik cinta Pernah ya? deh. Oh ya? Pernah kalau apalagi kalau misalnya lebih kayak misalnya teknis atau kita tapi nggak 10 kali juga kali ya. Nyari thank you ya ampun aku dibikinin ini sama orang makeupku. Baik sekali, selamat malam. Thank you Mak. Terus Oke. ya kayaknya 10 kali itu kayak pernah mungkin nggak sampai 10 ya lebih kayak misalnya kayak adegan terus kita ketawa bareng-bareng ketawa terus kayak terus lihat-lihatan lawan main lagi yang kayak geli sendiri gitu loh jadi belum kelar gitu ketawanya jadi ya tag lagi cuman nggak 10 kali juga sih. So guys, emang dalam sinetron ini tuh banyak yang harus di take. Jadi jangan sampai kalian menyanyiakan perjuangan para artis dan krunya ya. Jangan lupa nonton Dusta di Balik Cinta. Apalagi Nah, adegan teknis gitu. betul. Kak Dinda mau nanya dong, lupa dialog atau salah kostum? Lupa dialog deh mendingan karena kalau lupa dialog kan ya saat itu juga retake ya sorry. Lupa dialog kalau salah kostum kayak kita udah next scene terus ternyata yang itu salah harus retake lagi gitu nggak ada yang mending salah kali ya. Ini seru banget deh pertanyaan. Ada nih Kak, terakhir satu nih. Ini kayaknya paling gong nih pertanyaan pasti nanti orang-orang juga pada bertanya-tanya ya. Netizen bawel di komen atau kru yang bawel di lokasi Kak? Netizen bawel aja deh ya. Kalau kru bawel kita kan nggak tahu nih mood aku atau mood teman-teman di sini seperti apa gitu. Kalau mood aku sedang tidak baik-baik aja terus dibawelin ntar yang ada
jangan bawel deh gitu daripada kita ribut gitu kan, jadi mending netizen aja kan, kita cuman baca terus sabar gitu. Kalau di lokasi kan harus membangun mood yang baik ya, semuanya harus baik-baik saja. Tapi misal baca komen netizen yang bawel nih, tapi pas kakak lagi di lokasi itu juga bikin kesel nggak sih kak? Lebih ke kan mungkin karena dia lebih bagus sih, berarti kan mereka nonton terus kayak menggebu-gebu dengan cerita gitu. Oh, ini loh si karakter ini gini-gini, berarti kan mereka support gitu, memperhatikan dan Oh mereka ya, merevisi apa sih harusnya itu seperti apa. Kan cepat tahu jadi masukan buat penulisnya juga. betul. Jadi masukan ya. Oke, untuk disorderednya udah selesai kak, dan aku mau bacain beberapa komentar dari teman-teman nih kak. Nanti kita akan jawab bareng-bareng ya. Ada yang tanya, kira-kira penontonnya bakal jatuh cinta sama sinetron ini karena apa kak? Hmm, karena karakter, oh, aku agak spoiler dikit ya. Mungkin spoiler dikit lah, nggak apa-apa lah ya. Ya, menurut aku pribadi, chemistry yang dibangun sama Arga Dewa dan Kirana nih cukup lucu gitu. Di balik sedih-sedih hidupnya si Kirana ini, tapi saat sama Arga Dewa nih cukup lucu lah karakternya, maksudnya kayak bikin gemes lah harusnya ya penonton, yang menurut aku sih menggemaskan karena setiap kayak udah adegan bareng tuh kayak ih lucu banget gitu, ih gemes banget gitu, kayaknya itu yang sangat menarik sih untuk ditonton, yang bikin kalian iya apalagi nih nextnya apalagi gini gitu. Karena bakal bikin kalian gemes iya, gregetan iya, baper iya guys di sinetron ini. Kan ceritanya emang seru banget sih nantinya. Karena aku merasakan kan kayak misalnya aku sedang menonton drakor gitu kan, kalau ada adegan yang greget tuh kan pengen nonton lagi tuh apa nih next episode-nya gitu. Nah itu yang aku lihat di cerita Kirana dan Arga Dewa ini, dan jangan salah karakter Kirana dan Darius pun sangat menggemaskan juga, jadi kalian akan dibikin bingung deh kayaknya. Oke, tuh guys, alurnya nih nggak main-main ya, bakal seru banget. Makanya jangan lupa nonton nanti 25 Agustus jam 18.15. Terus ada yang tanya nih kak, kalau karakter Kirana di sinetron ini tuh punya 3 kata buat ngejelasin dirinya, cuma 3 kata, apa aja tuh? Wow. Dalam 3 kata. Kirana 3 kata: semangat, Semangat, lovable, lovable, dan tegas ikhlas. kali. Oh ikhlas. Tuh guys, semangat, Semangat lovable. tegas, udah masuk tegas kali ya, semangat mungkin ya, cuman itu ikhlas, ikhlasnya itu loh. Tuh guys, jadi kayak Kirana ini bukan, sekali lagi ya kita highlight kalau misalnya biasanya tuh orang-orang baik atau karakter-karakter baik di sinetron kan kayak terlalu menyi-menyi nggak bisa melawan, tapi Kirana ini beda guys, dia juga punya sifat tegasnya, nggak selamanya dia menjadi baik tapi dia ada kalanya untuk bisa melawan sedikit demi sedikit. Tuh. Karena Coba. mungkin walaupun sinetron kita harus ngasih apa ya, pesan moral juga kali ya kak, untuk para penonton supaya hidup tuh ya nggak akan selalu baik-baik aja, tapi kalian lah yang bisa ngerubah itu gitu, kalian sendiri gitu. Dari Setuju mulai banget. pendidikan, dari semangat hidup, semangat juangnya gitu. Gitu Terus deh. kapan tayangnya? Kapan tayangnya? Bentar lagi sayang. 25 Tayang tanggal Agustus 25 Agustus jam 18.00. di Hanya di RCTI. RCTI. Terus ada yang tanya, kakak paling suka membangun chemistry sama siapa? Paling susah membangun chemistry sama siapa nih kak? Hmm. Enggak nih. Yang ceweknya butuh waktu nih untuk bisa punya emosi sama si ini, gitu. Sama aktris lain atau karakter ini. Di judul ini kah? Betul di judul ini. Apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Kayak Nggak mungkin ada yang sih. paling lama gitu kayak pas bangun chemistry kayak masih butuh waktu gitu-gitu. Ada nggak sih kak? Cewek atau Eh, perempuan?
Sakti. Mungkin lebih ke mungkin karena si karakter Kirana sama Arga Dewa ini agak unik itu sih yang kayak kita masih mencari-cari karakter itu kayak nanti gimana nih si Kirana ke Dewa seperti apa, Kirana ke Dario seperti apa, itu aja sih, lebih ke bangunnya mau seperti apa, itu aja sih kalau seperti itu kayak learning by doing kali ya, kita jadi setiap tag tuh bangun lagi gitu. Oke, satu lagi nih yang nanya, ada nggak adegan yang pas dibaca ini kelihatannya gampang, tapi pas syuting ternyata susah banget. Di dialognya gampang, pas syuting, wah kok ternyata susah ya gitu. Aduh, ada lagi tapi aku lupa bagian mana, tapi ada sih. Ya, kayak gitu pasti ada sih. Oh, gampang ini mah. Oh, ternyata setnya di sini. Kadang dialognya cuma seiprit gitu. Ternyata setnya di mana gitu. Itu sih ada, pernah lah mengalami itu. Cuman aku lupa adegan apa gitu. Intinya ada ya teman-teman yang kelihatannya gampang ya pas ternyata pas dilakuin ini ternyata sulit ya gitu. Ada aja sih seperti itu. Isi. Tadi yang nanya, Kak Dinda paling susah adegan suster itu ngapain? Ngapain? Oh mungkin karena ini adegan suster kali ya. Mendiagnos kali ya. Mendiagnos kayak misalnya em, sama apa yang harus dilakukan, kan kita nggak mau salah ya, makanya kayak aku nanya atau enggak aku search dulu kayak misalnya kalau orang tergeletak itu habis kecelakaan atau orang pingsan tuh apa yang harus dilakukan ya, kayak gitu. Itu lumayan takut, lebih ketakut salahnya itu sih, takut bener nggak ya kayak gini gitu. Jadi kita banyak banyak kayak discuss masalah hal seperti itu, dan untungnya setiap ada adegan itu ada orang yang cukup mumpuni juga untuk ditanya gitu. Oh jadi ada yang ngebantu untuk ngasih informasi, ngajarin juga ya Kak? Iya, atau enggak kalau misalnya mentok banget ya kita, kalau nggak ada orangnya, kita search Google gitu. Belum sempet chat GPT sih. Belum sempet. Oke Kak Dinda, thank you so much. Udah mau live hari ini dan juga senang banget bisa live sama Kak Dinda, mengenal lebih dekat karakter si Kirana ini di sinetron Dusta di Balik Cinta. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa Jangan lupa nonton. nonton pastinya sinetron terbaru RCTI yang akan tayang tanggal 25 Agustus jam 16 jam 18.00 hanya di RCTI. Jangan lupa, Dusta di Balik Cinta. 25 Agustus tanggal 25, ulangi ya guys. Jangan lupa jangan lupa saksikan Dusta di Balik Cinta yang akan tayang 25 Agustus jam 18.00 hanya di RCTI. Nah guys, oke thank you so much Kak Dinda. Selamat bersyuting kembali ya. Thank you. Pokoknya kalian nantikan ya guys. Siapin reminder dari sekarang. Tuh, karena 3 hari lagi. Alarmnya iya, sekarang cuma 3 hari lagi guys. Itu waktu tuh cepat berlalu. Kalian harus menanti itu. Oke, thank you so much kakak. Selamat syuting lagi. Thank you, Pak. Thank you. Dadah semuanya, sehat-sehat ya. Makasih udah nonton. Makasih juga. Nah guys, jangan lupa juga untuk follow semua sosial medianya MNC Picture di @MNC Picture, baik di YouTube, Instagram, TikTok, dan untuk semua sosmednya boleh jangan lupa buat follow dan subscribe karena biar kalian tuh nggak ketinggalan soal update-nya sinetron Dusta di Balik Cinta ini. Karena bakal ada apa? Bakalan ada banyak banget kejutan lain. Jadi jangan lupa follow aja biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk nonton apa Dusta di Balik Cinta tanggal 25 Agustus 3 hari lagi pukul 18.15 hanya di RCTI eksklusif. Makasih ya semuanya udah nonton. Nanti kita bakal ada live-live lagi guys. Jadi jangan lupa follow biar nggak ketinggalan karena live-nya nggak datang 2 kali gitu. Bye semuanya, thank you, selamat sore.